Ini sudah terlihat? Ya, sudah, Prof. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah nabi. Baik, mungkin judulnya itu saya agak sedikit modifikasi, jadi saya balik. Kalau tadi antara fisika dan Al-Quran diumumkannya, ini saya balik antara Al-Quran dan fisika. Jadi saya istilahnya menjelaskan dulu gitu ya beberapa ayat terkait dengan alam semesta yang ada di Al-Quran yang contoh saja, dan bagaimana sains fisika perkembangannya hingga saat ini. Oke, jadi beberapa poin-poin yang insya Allah akan saya bahas ya, mungkin ini sebagai pancingan saja. Mungkin nanti kalau terlalu lama mungkin dipotong saja, kalau ini mungkin kalau lebih dari sejam gitu atau setengah jam gitu. Jadi yang pertama itu terkait dengan bagaimana Islam itu, Al-Quran itu istilahnya mewajibkan kita itu mempelajari alam semesta gitu ya. Jadi beberapa mufasir ya, dan juga dilanjutkan dengan ahli terkait dengan ini itu sifatnya fardu kifayah ya istilahnya kalau secara fikihnya. Jadi memang harus ada orang yang mempelajari alam semesta. Kemudian saya mengambil contoh dalam Al-Quran ya, bagaimana alam semesta ini berawal dan berakhir gitu dari pendek yang saya tahu dari segi tata bahasa dan tafsir yang saya ketahui. Suaranya kurang keras ya, kurang jelas ya, Prof. Kurang jelas atau? Iya, turun naik ya. Iya, suaranya turun naik hilang. Oh, turun naik. Nah, ini barusan jelas. Sini. Agak dekat sama ini. Oh, Mic. Kalau Oke. Oke, baik. Jadi kemudian yang kedua Ini masih pelan, Prof. masih pelan. Oh iya, masih pelan. Iya, masih pelan, betul. Yang lain di Apa koneksi internetnya? yang lain di mute mungkin. Oke. Oke. Jadi yang kedua itu adalah terkait dengan masalah isyarat kalau Al-Quran. Kemudian juga bagaimana kalau Nusewu Pak Bobi bisa pakai mic nggak? Atau pakai ini apa? Ya pokoknya ada mic yang lebih dekat gitu. Atau jaringan ya, nggak tahu saya. Kalau jaringan bisa ngapain sih? Kurang terdengar Pak Bobi. Iya. Jadi kayak kena angin atau gimana gitu. Jadi kalau keluar masuk gitu suaranya. Oh, gitu. Tapi waktu ada Suaranya di tenggorokan nggak jelas.
pakai tadi pakai kalau mau ya pakai Ganti perangkat biasa saja mungkin. Pakai headset begitu mungkin lebih bisa jelas mungkin. Headset. sebentar ya. Berarti saya berikut bahwa Ya, pakai HP ditambah HP mungkin Pak. ditambah HP, Atau tanpa video dulu. tambah video ya. Oke, kalau begitu berapa? Itu mikrofonnya aja mungkin itu, cuman Ya, mungkin video tambah headset aja. Oke. Kalau seperti ini bagaimana? Jelas atau Pak? Masih belum terdengar, Prof. Oke, benar. Kalau gitu kalau pakai HP. Pakai headset aja, Bro. Pakai headset. Awal-awal tadi bagus kok. Ya, awal-awal bagus. Awal-awal bagus, Pro Bobby. Bisa pakai apa namanya? Pakai HP. Oke Pak, ini terlihat jelas nggak? Jelas sekali. Jelas. Oke. Jelas sekali. Sebentar. Silakan share video. Oke, ini cukup jelas ya. Jelas. Oke, baik. Saya pakai HP. Sebentar. Pro Bobby, tapi yang itunya di mute Pak, yang di komputernya. Biar nggak ini ya. Oke, ini udah saya mute. Echo. Echo ya. Nah, Ini udah saya. Masih echo suaranya. Oke, ini bagaimana Pak? Masih echo. Bagus, tidak? Oke. Ya, baik. Jadi saya ulangi lagi. Sudah bagus. Oke, jadi pertama Share screen. Pak. kenapa? Share screen. Iya, udah share screen ini kan? Ya, kelihatan. Sudah kelihatan. Ya. Sudah kelihatan share screen. Oke, baik. Jadi kewajiban kita pertama mempelajari tentang alam semesta ya. Ini di Al-Quran kita sebagai Muslim. Oke. Kemudian isyarat awal dan akhir alam semesta menurut Al-Quran itu bagaimana? Kemudian yang kedua itu terkait proses awal dan akhir alam semesta dalam konteks sains. Kemudian bagaimana kita bersikapnya? Ya mungkin ini kesimpulan akan masing-masing saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kewajiban kita sebagai Muslim, ya ini sebenarnya penafsiran di kifayah, yang tadi sudah saya bilang. Jadi di surat 3 Al-Imran ayat 190. Jadi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Jadi sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang. Jadi ulul albab di sini itu ditafsirkan sebagai orang yang berakal dan pintar. Tapi juga dijelaskan itu apa di ayat berikutnya bahwa dia ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi bukan hanya sekedar orang pintar, tapi juga orang yang mendapat hidayah. Dia itu orang-orang yang mengenal Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit. Jadi saya berdoa ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Jadi memang salah satu asbabun nuzul dari Kurang jelas. halo ya. Ini bagaimana jelas? Mungkin yang satunya dimatikan, Iya. Prof. Udah saya matikan. Nah, oke. Udah. Yang laptop. Yang laptopnya udah saya ini kan. Udah. Oke. Speakernya Pak. Speakernya udah saya Laptop sudah off juga ya? udah off juga ya. Oh, Ini udah saya mute semua. oke. Atau Ini saya agak coba lumayan. pakai ini deh, pakai apa? Atau materinya di-share ke moderator ya. Jadi profesor pakai HP saja. HP saja. Anu ya, bingung ya. Seperti kayak ada dua device yang aktif gitu. Iya, memang sebelahan soalnya Pak. Sebentar. Nah, itu karena ada dua device hidup itu. Tes. Ini Ini kedengaran ya? Masih ini ya. saya hidupkan dua device, tapi suara saya kan tetap hidup ya. Enggak terganggu karena speakernya saya silang, kemudian mikrofonnya saya mute. Iya, ini udah saya mute ininya. Di ini kan udah saya kecilkan di Nah, ini sudah jelas ini. udah jelas. Jelas ini. Jelas. Oke. Oke. Tapi videonya dihidupkan, Prof. Videonya dihidupkan. Ya. Oke. Ya. Oke, sip. Oke. Lanjut. Bismillah. Lanjut ya. Bismillah. Ya. Mohon maaf. Jadi apa namanya? Jadi saya ulangi lagi bahwa ulul itu adalah orang yang berakal dan dia mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi tidak hanya sekedar orang pintar yang berpengetahuan dalam, tapi juga Prof Bobby ngaktifkan ini YouTube. enggak. Oh, enggak. Oh. Tidak. Oke. Nah, kalau ini bagaimana, Pak? Sip, sudah keras. Ini nggak terdengar ya? Terdengar nggak ini? Sudah dengar keras. Sudah. Tidak terdengar ya? Sebentar. Takutnya terputus. Ya, yang terakhir terdengar. Udah lebih jelas nih. Halo, tes. Ya, bagus ini. Bagus, Pak. Halo, Pak. Ya, bagus. Nggak ada lagi echo. Sudah bagus. Gimana nih jadinya? Ya, terus. Terus, Pak. Ini mengenai isyarat awal. Masih ya.
Halo, suara saya. Halo, ya. Ya, Pak Bobi. Aduh, gimana ini teh? Kenapa Pak Bobi? Halo. Ya, sudah bagus, Pak. Ya, diteruskan. Isyarat Suara awal. terdengar nggak? Tes. Terdengar. Tes. Ya. Halo, terdengar. Udah dengar. Bagus, dah. Udah bagus, Bro. Lanjut. Halo, suara terdengar nggak, Pak? Udah. Ya, terdengar. Oh, terdengar, oke. Udah bagus, Bro. Udah bagus. Ya, udah bagus. Oke. Aduh, saya juga ada hidup juga ini. Oke, jadi isyarat yang namanya awal alam semesta itu di surat Al-Anbiya ayat 30. Itu bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'lamu kafaru annas samawati wal ardi kanat jadi dalam terjemah di Departemen Agama, kata Rasul ini dia asalkan dari menyatu. Lalu kalau kita dilihat di terjemah Departemen Agama, memang word by word itu sudah menunjukkan, tetapi mohon maaf, ini ada gangguan. Oke, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi dalam tafsir Bi Ma'thur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jadi kata Rotskon ini sebenarnya kalau pada masa itu Ibnu Abbas itu menafsirkan bahwa Rotskon itu artinya tertutup gitu, gelap gitu. Cuma memang untuk penafsiran Departemen Agama atau tafsir modern sekarang, itu kata Rotskon ini diartikan sebagai menyatu ya. Jadi dalam bahasa Arab juga yang Arab modern itu menyatu gitu ya. Karena juga salah satunya melihat perkembangan fisika sekarang yang disebut namanya teori unifikasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga ini terkait dengan penciptaan alam semesta gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari ya. Ayam, jadi kata-katanya di sini ayam memang hari. Jadi hari dalam hitungan kalau di Al-Qur'an itu berarti dalam hitungan kitanya 1 hari 24 jam.
Tapi di ayat lain juga dikatakan 1 hari menurut ukuranmu itu 10.000 tahun gitu ya. Nah, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an itu jadi penafsiran sebagian para mufassirin juga mengatakan bahwa ayam di sini itu hari ya bisa banyak bilangannya gitu ya. Kalau kata-kata di atas 6 gitu, bahkan ada yang sampai 10.000 tahun gitu. Jadi memang hanya Allah yang tahu seperti ini. Kemudian dia bersemayam di arsy, jadi alal arsy ya. Dan dia menutup malam ya kepada siang dan seterusnya gitu ya. Dan ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, Maha Suci Allah dan Allah Tuhan semesta alam. Kemudian juga Al-Quran juga berbicara selain awal gitu ya, terkait dengan penciptaan alam semesta, itu juga ada tentang akhirnya yang kita sebut kiamat ya. Dalam hal ini adalah kiamat kubro. Ya. Kiamat kubro. Ya. Jadi ini di surat Al-Anbiya juga ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu istilahnya menggunakan kata sijilil kutub, menggulung gitu ya, kata menggulung. Jadi seperti lembaran gitu ya, itu kita gulung gitu ya. Ya memang kalau namanya lembaran, kalau kita gulung itu kan berarti ruangnya itu menjadi sempit gitu ya, menjadi ya bisa dikatakan kalau sempit gitu ya, itu menjadi lama-lama nanti akan istilahnya ya menjadi kalau dalam ya fisika istilahnya menjadi big crunch lah gitu ya. Tapi itu penafsiran secara saintifik. Tapi apa yang terjadi ya itu hanya Allah yang tahu gitu. Pada hari kiamat, dan kapan kiamat ini bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak diberitahu kapannya. Kemudian juga di surat Al-Qiyamah ya, jadi ya itu tadi, jadi dikatakan ini juga dalam kiamat itu langit itu tidak dilenyapkan gitu. Jadi ruang waktu atau alam semesta kita ini ya istilahnya memang sudah ditiadakan gitu. Artinya kalau kita hidup di alam semesta ini ya berarti kita makan tidak mungkin hidup ya, karena kita sebagai makhluk itu kita butuh ruang gitu, ruang waktu bukan untuk hidup. Nah, sekarang kita jadi tadi tentang Al-Quran. Nah, sekarang tentang bagaimana penemuan sains misalkan terkait dengan alam semesta gitu ya. Nah, ini sependek yang saya tahu juga bahwa struktur materi yang ditemukan orang sampai saat ini, jadi itu yang paling kecil itu adalah yang kita sebut namanya quark, elektron gitu ya. Dan quark ini adalah pembentuk dari inti atom, ya, yang kita sebut namanya baryon. Ya, ini partikel seperti proton, neutron, dan proton-neutron ini nanti akan membentuk inti atom. Nah, kita balik dari inti atom jadi atom, molekul, dan jadi materi yang kita rasakan saat ini, dan bahkan juga materi yang membentuk kita untuk saat ini, begitu. Kemudian itu yang mikroskopik ya. Nah, kalau kita perbesar lagi alam semesta dan seterusnya sampai yang observable universe, jadi sampai alam semesta yang terlihat ya. Itu kalau kita lihat di sini radius alam semesta itu 1 miliar, ini ordernya 1 miliar tahun cahaya ya. Jadi dari ujung sini ke ujung sini itu sekitar 93 miliar tahun cahaya. Jadi miliar tahun cahaya itu adalah satuan astronomi. Ya, 1 miliar tahun cahaya itu adalah cahaya yang kecepatannya 300.000 km per detik, itu menempuhnya dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 miliar tahun cahaya itu Anda bisa kebayang. Kalau cahaya mengelilingi bumi itu 7 kali, sedangkan
kalau dari matahari ke bumi itu menempuh selama 8 menit. Jadi kebayang 93 miliar tahun cahaya. Ya, jadi sangat-sangat luas alam semesta kita ini. Dan alam semesta kita ini dibentuk dari tadi partikel-partikel yang sangat kecil gitu ya, sampai seperti itu. Nah, kemudian ditemukan orang juga bahwa ada interaksi dasar. Interaksi dasar itu ya interaksi ya, gaya interaksi dasar. Jadi ada 4 interaksi dasar ditemukan orang sampai saat ini. Itulah interaksi nuklir kuat, ya, sifat ini tarik-menarik. Kenapa tarik-menarik? Karena ini yang bertanggung jawab terhadap pembentukan inti atom. Sedangkan interaksi elektromagnetik, kemudian yang kedua itulah interaksi elektromagnetik, itu interaksi listrik, tarik-menarik, tolak-menolak, itu terkait dengan muatan listrik. Kemudian ada interaksi nuklir lemah, ya ini bagaimana inti atom itu meluruh gitu ya, ada peluruhan beta lah, memancarkan elektron gitu ya. Kemudian ada interaksi gravitasi yang paling lemah, dan interaksi gravitasi ini diasumsikan dominan di alam semesta kita. Jadi makanya proses terjadinya alam semesta ya dominannya itu adalah interaksi gravitasi. Dulu memang katanya interaksi unifikasi atau interaksi yang satu gitu ya. Jadi ada proses fisis di mana mereka interaksi unifikasi itu pecah atau berpisah menjadi 4 interaksi dasar ini. Tapi sampai sekarang interaksi gravitasi ini yang dominan di alam semesta kita. Kemudian terkait dengan materi yang tadi yang saya diskusikan tadi yang terkait dengan gambar tadi, itu ternyata materinya hanya 5%. Ya. Sisanya itu adalah 95% itu disebut 27% itu materi gelap, sedangkan 68% ini adalah energi gelap. Maksudnya gelap ini adalah di sini dia tidak berinteraksi dengan cahaya dan tidak diketahui gitu. Apa istilahnya interaksi ini gitu. Seperti itu. Kemudian bukti materi gelap sejauh ini adalah dari pengamatan astronomi gitu. Kemudian juga data-datanya memang yang diperoleh ini ya kurang memadai karena sangat jauh gitu ya, dan materi gelap ini biasanya bisa kita amati kerapatannya karena memang dia itu ya kerapatannya kurang dari kerapatan ya seperti misalkan plasma gitu ya. Jadi dia memang harus yang bermassa besar bisa kita amati gitu. Jadi kalau kita di sekitar bumi ini kurang banyak istilah materi gelapnya untuk teramatinya gitu. Jadi biasanya memang levelnya ini untuk galaksi. Kemudian jadi dalam fisika ya itu ada yang disebut namanya model standar alam semesta, dan ini adalah diasumsikan yang pertama ruang waktu alam semesta kita itu berdimensi 4 ya, 3+1. 3 itu maksudnya itu adalah ruang ya, sedangkan 1 itu adalah waktu. Kemudian tadi yang saya katakan tadi bahwa gaya gravitasi ini mendominasi alam semesta kita sekarang. Ini untuk yang sekarang. Kemudian yang ketiga, alam semesta ini mempunyai struktur kausal yang kuat. Maksudnya kausal yang kuat itu adalah berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Kausal itu adalah sebab penduli akibat. Jadi kita ada karena orang tua kita ada. Orang tua kita ada karena kakek kita ada. Gitu. Jadi itu sebab akibat. Jadi sebab selalu melalui akibat. Kemudian kalau alam semesta kita ini juga didominasi oleh energi dan materi. Ya, jadi kita sejauh ini mempelajari energi dan materinya itu mendominasi itu baru 5%. Ya. Yang sisanya itu yang kita sebut materi gelap. Oke. Nah, ini kurang lebih gambar modelnya gitu ya. Jadi terkait dengan struktur kausal ini. Jadi kita hidup ini di dalam kerucut ya. Jadi P ini yang kita sebut namanya waktu lampau, yang dikerucut di atas ini adalah waktu masa depan.
Yang titik kita ini adalah yang disebut sekarang. Kerucut ini disebut namanya kerucut cahaya, yaitu cahaya tempat apa istilahnya dia hidup gitu ya. Cahaya ini. Kemudian di luar kerucut ini itu adalah yang kita sebut daerah seperti ruang. Ini adalah daerah-daerah yang tidak berlakunya hukum kausalitas. Jadi dia bisa jadi sebab jadi bisa jadi kalau di daerah luar kerucut ini itu bisa jadi sebab itu belakangan akibat terjadi lebih dulu. Jadi kalau seperti tadi misalkan di dalam kerucut ini sebab mendahului akibat. Jadi kita ada karena orang tua kita ada. Kita tarik seterusnya gitu. Anak kita ada karena kita ada gitu ya. Nah, kalau di ruang yang space-like ini di luar kerucut ini itu dia tidak berlaku hukum kausalitas ya. Jadi bisa akibat itu mendahului sebab. Jadi kenapa misalkan kalau di luar kerucut ini kakek kita kita itu bisa jadi lebih dulu ada dibanding dengan orang tua kita. Gitu. Jadi memang di luar logika di luar pengalaman sehari-hari lah space like ini. Jadi di mana dia tidak berlaku hukum kausalitas gitu. Jadi bisa terlanggar lah. Jadi saya ada maka kakek saya ada. Itu kan melanggar logika keseharian kita yang seharusnya kakek kita ada lebih dulu baru kita gitu. Seperti itu. Nah, di dalam model alam semesta ini itu juga ditemukan konstanta alam semesta gitu ya. Konstanta alam semesta. Jadi yaitu yang baru diduga itu adalah ya yang diukur ya, itu adalah konstanta kecepatan kelajuan cahaya dalam vakum, kemudian konstanta gravitasi, ini ada konstanta Planck, kemudian ada konstanta Boltzmann. Nah, kalau kita otak-atik gatuk istilahnya gitu ya. Ini juga ada otak-atik gatuk di sini. Jadi kalau konstanta tadi itu kita di otak-atik kita menjadi dimensi panjang, kita sebutnya panjang Planck, itu kita dapatkan 10⁻⁻35. Kemudian kalau kita inikan massa itu adalah sekitar 10⁻⁸ kg. Kemudian kalau waktu kita otak-atik konstanta-konstanta tadi itu didapatkan ukuran dimensi detik yaitu kita sebut waktu Planck itu 10⁻⁴. Dan temperaturnya yaitu tadi kita otak-atik konstanta yang tadi itu 10⁻32 Kelvin. Jadi ini suhu yang sangat tinggi ya. Nah, ini maknanya apa? Ini sekali lagi nih berdasarkan penemuan yang tadi bahwa alam semesta kita tuh dulu ya. Jadi ketika setelah Big Bang itu usianya 10⁻⁴ detik, kemudian temperaturnya 10⁻32 Kelvin dan energinya sekitar 10⁻19 gigaelectronvolt. Yang tadi massanya 10⁻⁸ kg. Gitu. Nah, jadi Big Bang ini bukan berarti sebagai ledakan besar ya, tapi Big Bang ini adalah sebuah kejutan sebenarnya. Kenapa kejutan? Karena diduga alam semesta itu awalnya itu adalah dari sesuatu yang sifatnya singular. Singular itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur gitu ya. Atau yang sesuatu yang hilang gitu, entah bisa dari mana kita nggak tahu. Nah, tiba-tiba dari singular tersebut, dari yang tidak bisa diukur itu, tiba-tiba dia menjadi bisa terukur gitu. Nah, tadi mulai terukurnya alam semesta, jadi artinya hukum fisika itu berlaku adalah ketika usianya 10⁻⁴ detik. Gitu. Suhunya itu 10⁻32 dan energinya 10⁻19 gigaelectronvolt. Jadi 10⁻32 Kelvin itu bayangannya begini. Kalau kita ingin merebus telur atau membuat matang telur ya dengan suhu 10⁻32 Kelvin itu kita harus jaraknya itu 1 juta tahun cahaya. Itu telurnya matang gitu ya. Kalau kita taruh. Jadi ini memang suhu yang sangat tinggi belum bisa terbayang gitu.
seperti itu. Nah ini juga gambaran tadi gitu, ini adalah gambaran ya secara fisis gitu ya, secara fisika gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya alam semesta kita secara fisis gitu ya. Jadi era di awal-awal ini era yang kita masih meraba lah gitu. Bahkan bukan hanya ini ya, era-era seperti bagaimana gambaran partikel dasar itu terbentuk juga masih belum jelas gitu ininya. Kemudian, nah ini ada masa sekarang ya alam semesta kita yang teramati. Gitu. Nah, pada era alam semesta itu juga masih misteri. Jadi kita memang bisa dikatakan data-data sains yang kita dapatkan ya itu hanya terbatas pada alam semesta saat ini, gitu. Bukan yang awal maupun yang akhir, apalagi yang akhir gitu ya. Jangankan yang awal dan akhir gitu ya. Proses terbentuknya inti atom pun itu kita data-datanya sampai sekarang masih istilahnya dicari gitu. Artinya kita baru bisa paling banter sampai sini gitu. Gitu ya. Yang teleskop James Webb itu salah satunya itu tujuannya itu mencari ini gambaran setelah ketika pembentukan inti atom gitu ya, yang disebut namanya cosmic microwave background atau proses nuclear sintesis pada saat itu pembentukan inti atom. Nah ini model alam semesta yang kita amati sekarang. Jadi ya memang ini berawalnya itu dari Big Bang, tadi dari ketidakberhinggaan gitu ya. Kemudian dia pada satu awal dia tidak dipercepat, tapi sekarang saat ini ya ini model yang paling kanan itu dipercepat ya. Nah kita nggak tahu apakah dipercepat ini apakah seterusnya atau pada suatu saat dia akan lama kelamaan jadi diperlambat dan kelamaan jadi big crunch yang disebut ini ya istilahnya secara sains itu kiamat, artinya ruang alam semesta kita tuh hilang. Gitu. Nah ini pada saat ini kita, jadi kita bisa dikatakan berimpit pada ketiga model gitu ya. Ini kalau boleh saya gambarkan. Jadi alam semesta kita sekarang tuh di sini, di titik ini. Ya. Jadi yang model tadi itu adalah yang ini, yang merah, yang terus-menerus berekspansi. Kemudian model berikutnya ada kemungkinan bahwa alam semesta kita berekspansi, tapi lama-kelamaan dia akan menuju tetap. Jadi tidak berekspansi lagi, jadi alam semesta statik. Nah yang terakhir ini, yang istilahnya model ketiga ya, bahwa dia itu alam semesta itu akan mengalami big crunch atau hancur gitu ya. Ini kita sebut kiamat lah, secara sains gitu ya. Nah tapi masalahnya di mana model alam semesta kita? Nah berdasarkan pengamatan astronomi sampai sekarang itu kita pada masa di mana ketiga model ini berimpit. Jadi kita masih belum tahu. Dan perlu kita tahu bagaimana itu ukurannya itu jutaan tahun gitu ya, berdasarkan sains. Saya katakan berdasarkan sains. Tapi walau-alam karena kita juga kan cuma mengetahui 5% materi gitu ya dari keseluruhan. Nah ini kurang lebih gambarannya gitu ya. Jadi alam semesta kita diperkirakan sekitar 13,7 atau 8 lah ya miliar tahun yang lalu. Ini masa kita sekarang gitu ya. Ini juga saya ambil dari Wired ya. Kalau jadi model kalau seandainya alam semesta itu big crunch atau kiamat gitu. Katanya menurut mereka 22 miliar tahun dari sekarang. Tapi angka seperti ini ketika saya baca artikelnya tidak menjelaskan bagaimana menghitung usia ini gitu ya. Kalau yang 13,8 miliar tahun usia alam semesta itu berdasarkan pengamatan astronomi dan diolah data-data tersebut. Yaitu ini perkiraan. Ini sekali lagi perkiraan. Nah itu dari sains. Nah ini saya ambil contoh ada kalau di Al-Quran ya tadi ya,
bahwa di surat 7 ayat 54 itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta itu dalam 6 hari. Jadi kata ayam di situ itu artinya memang hari. Jadi hari ya kalau kita ukurannya hari ya berarti satu hari itu 24 jam. Tapi juga ada ayat lain yang mengatakan satu hari di sisi Allah itu 10.000 tahun menurut hitungan kamu gitu ya. Ya itu hanya Allah yang tahu. Nah, perkiraan sains fisika usia alam semesta itu 13,8 miliar tahun. Gitu. Jadi memang kalau kita misalkan mengasumsikan bahwa alam semesta ini memang seperti ini, gitu ya, Allah itu menciptakan dalam 6 hari, ya, menurut perhitungan Allah. Dan sedang perkiraan sains itu 13,8 miliar tahun menurut perhitungan manusia. Nah, jadi memang ada beberapa penafsiran ya terkait dengan ayam di situ. Itu adalah memang selain hari itu juga dikatakan tahap ya, proses. Jadi dalam tafsir Kementerian Agama yang terkait ada ayat-ayat sains gitu ya. Ayat-ayat terkait dengan 6 hari itu adalah 6 proses. Jadi situ jelaskan. Tapi penjelasan itu juga berdasarkan pengetahuan sains sekarang dan itu sifatnya juga menduga-duga ya. Artinya memang itu namanya juga penafsiran. Jadi namanya tafsir itu ya bisa istilahnya tuh ya dalam tanda kutip bisa bersifat cocokologi gitu. Walaupun apakah maksud Allah seperti itu walau alam. Jadi kalau bagi saya secara pribadi memang sikap kita terkait dengan ayat tersebut ini misalkan ya itu adalah termasuk ayat mutasyabihat gitu ya. Ayat mutasyabihat. Jadi ayat yang memang hanya Allah sendiri yang tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu gitu makna tersebut. Kemudian ya tadi, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb kita, pencipta ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai iradah atau kehendak dan itu sebagai khalik ya, mempunyai kekuasaan ya, sebagai khalik. Jadi khalik itu dari kata khalaqa artinya pencipta, menciptakan. Jadi namanya menciptakan itu adalah dalam sini sependek yang saya tahu dari secara bahasa ya. Jadi khalaqa itu adalah menciptakan, namanya menciptakan itu dari sesuatu yang ada, tidak ada menjadi ada, itu khalaqa. Jadi khalik itu adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau yang sudah ada itu adalah namanya makhluk gitu ya. Itu dari bahasa Arab secara bahasa saja. Jadi ayat tersebut yang tadi ayam tadi yang dikatakan 6 hari itu ya itu termasuk ayat mutasyabihat. Jadi hanya Allah sendiri yang tahu maknanya. Kalau memang itu benar-benar hari ya memang Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, berkehendak, menciptakan. Itu memang dalam 6 hari. Kalau memang kita ambil secara letterlock seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di surat Al-Ikhlas ya, 112 ayat 4 yang kita insya Allah sudah hafal semua. Jadi di situ, jadi surat Al-Ikhlas itu merupakan intisari dari ajaran akidah Islam atau tauhid Islam. Dan itu ulama mufassir dan juga fikih itu bisa dikatakan ijma lah itu ya, sepakat penafsirannya bahwa Allah itu ahad ya, esa gitu ya. Jadi kita adalah monotheism gitu, istilahnya Tuhan itu satu gitu ya. Dan di akhir ayat itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang setara dengan dia. Jadi memang bisa dikatakan tidak bisa kita mengambil istilahnya. Mungkin analogi atau katakanlah perumpamaan ya. Ya perumpamaan sih mungkin boleh tapi bisa kita bantah. Jadi artinya memang tidak ada yang bisa kita jadikan dia sebagai analogi ya mungkin analogi ya gitu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang setara dengan makhluknya. Itu aja, jadi makanya seperti itu. Nah, jadi karena Allah itu sebagai khalik ya. Sedangkan ruang waktu alam semesta kita itu sebagai makhluk gitu ya. Maka sederhananya ya khalik tidak mungkin dipengaruhi makhluk. Jadi artinya kalau di kita itu kan kita
dari ada menjadi tiada atau meninggal, wafat itu kan ya kita ada prosesnya. Prosesnya itu ya digambarkan dengan kuantitas waktu kan. Mulai kapan kita ada di rahim, kita lahir, itu ada proses-prosesnya. Dan ada usia gitu sifatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala karena sebagai pencipta ruang waktu alam semesta. Jadi ruang waktu alam semesta adalah makhluk. Jadi kalau secara logika saja Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Khalik itu tidak mungkin terpengaruh oleh waktu, apalagi oleh ruangnya. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita berbicara tentang usia, kapan Allah itu ada dan kapan Allah itu tidak ada, tidak mungkin. Dan juga kita berbicara tentang posisi di mana bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya dalam ayat tadi yang alal arsy itu, para mufassirin termasuk Imam Hambali rahimahullah itu, Imam Hambali termasuk yang salah satu pendiri mazhab Hambali gitu ya. Beliau juga termasuk tokoh dalam mazhab Asy'ari ya, mazhab akidah dalam Islam. Alal arsy itu ditafsirkan ya tadi, itu hanya Allah yang tahu. Tidak, memang kata Allah itu di atas ya, di atas ars. Tapi kalau namanya di atas itu kan kita berbicara sudah posisi. Nah, kalau kita mengambil mazhab Asy'ari, mazhab akidah mufassirinnya, kata al-ars itu yaitu termasuk kata-kata yang dikatakan mutasyabihat. Itu hanya Allah yang tahu. Gitu. Ya kalau misalkan memang Allah itu di atas ars, ya itu mungkin saja bagi Allah. Gitu. Jadi Allah itu ya karena ruang waktu itu adalah makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Khalik ya, sebagai pencipta. Jadi mau di bagaimanapun alam semesta, bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala ya yaitu bagaimana Allah saja gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi ya karena alam semesta itu adalah makhluk. Jadi secara logika Khalik itu tidak dipengaruhi oleh makhluk. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa berbicara. Ya maka tadi kalau kita bicara tentang sifat 20 kan salah satu sifat Allah itu kan bako ya, kekal gitu ya. Makanya memang di sini kalau secara sains itu ya kita tidak bisa berbicara awal dan akhir, gitu. Karena ruang waktu itu adalah makhluk, jadi tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu dipengaruhi oleh makhluk. Jadi tidak mungkin kita berbicara awal dan akhir bagi Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi juga posisi, gitu ya, seperti itu. Nah ini cuma mengambil analogi saja sebenarnya sistem matahari dan bumi ya, terkait dengan masalah bergerak ya. Jadi kalau sistem matahari bumi itu kalau kita mengambil acuan matahari, bumi mengelilingi matahari itu yang bergerak. Tapi kalau kita mengambil acuannya bumi, itu matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Gitu. Ini analogi ini ya di ilmu dasar ya itu rasanya udah bisa. Nah dikatakan siapa yang bergerak terhadap siapa ya itu bergantung. Kita mau mengambil yang mana acuannya. Kalau matahari itu bumi yang bergerak, kalau acuannya bumi itu matahari yang bergerak. Jadi memang bagi kita ya istilahnya sebagai manusia ya makhluk gitu ya, yang kita hidup di alam semesta itu kita bisa dikatakan ya tidak bisa mengambil istilahnya acuan ya gitu. Jadi sebenarnya analogi seperti ini memang ya salah juga sih. Kenapa? Karena matahari dan bumi itu adalah makhluk. Gitu. Jadi kalau analogi seperti ini memang cocok antara makhluk dan makhluk. Tapi kalau antara Khalik dengan makhluk, yaitu ya tidak bisa analogi seperti ini. Makanya memang ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, kita menciptakan dalam 6 hari, yang menurut ukuran kita, ya memang itu insya Allah benar ya. Nah, memang itu benar kan, Allah itu maha benar gitu ya. Jadi karena memang kita tidak bisa tadi ya dalam tanda kutip ya acuan gitu. Jadi ya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalik gitu. Itu berbeda dengan yang namanya makhluk. Karena alasan tadi bahwa kita makhluk itu tidak mungkin mempengaruhi Khalik gitu ya. Itu makanya memang Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Khalik, sebagai Rob kita, sebagai Tuhan, itu pencipta alam semesta. Ya itu tidak bisa kita ambil analogi gitu ya. Ya ini salah satu contoh gitu sebenarnya analogi yang ya saya mau mengatakan bahwa matahari dan bumi itu bisa bersifat relatif.
Tapi analogi ini adalah analogi antar makhluk. Nah, analogi antara khalik dengan makhluk, ya, apa istilahnya, saya belum bisa menemukan analogi seperti ini, ya bisa dikatakan ya salah juga gitu. Walaupun memang kita bisa mengambil pelajaran bahwa antara makhluk dengan makhluk saja itu relatif gitu, ada sifatnya relatif gitu ya, pandangannya gitu ya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai khalik gitu, sebagai pencipta alam semesta ini gitu. Ya, walau alam bisawab, mungkin itu saja dari saya. Punten, mohon maaf ketika ini mungkin agak terganggu terkait tadi dengan masalah suara ya. Mungkin ini saja dari saya kembalikan ke moderator ya. Silakan. Ya, silakan Pak Sony ya. Pak Sony ya. Ya, atau Pak siapa yang jadi moderator? Pak Masdi. Pak Sony mana Pak Sony-nya? Oke. Pak Masdi. Ya, di-handle dulu, tolong di-handle dulu. Oke. Baik. Oke, Prof. Terima kasih luar biasa. Pak Bobi ini Pak Sony-nya nggak kelihatan. Oh, Pak Sony. Iya, mungkin keleh betul. Oke, baik. Mungkin tadi sudah dibahas tentang alam semesta dan kaitannya dengan Quran tadi. Memang tadi kholik dan makhluk memang nggak bisa dibandingkan, dan mungkin ini pengantar kita diskusi. Sebelum nanti ada pertanyaan langsung, mungkin saya akan bacakan dulu yang di chat dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk. Nanti sambil teman-teman yang kira-kira mau bertanya secara langsung, monggo ya. Tapi ini sambil ngawali kita akan mulai baca yang ada di chat. Pertama, mohon izin bertanya, Prof. Bagaimana menurut ilmu fisika jika Quran mengisyaratkan bahwa saat kiamat besar, ya kiamat kubro, terjadi langit akan terbelah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika alam semesta mengembang, Pak Sony ya, maka yang kedua, ketika alam semesta mengembang, apakah terjadi kesetimbangan setiap saat di alam semesta? Yang kedua itu. Yang ketiga, mungkinkah suatu ketika perkembangan alam ini akan berhenti? Mungkin itu dulu untuk pengantar, Prof. Monggo. Oke, baik. Ya, Oke. Kalau tadi yang saya sebutkan ya, bahwa di surat Al-Qiyamah itu tadi kan dikatakan bahwa bukannya terbelah, tapi langit itu digulung gitu ya. Digulung, takwir. Ya, digulung. Nah, kalau digulung itu ya bukan terbelah ya, tapi walau alam itu kan termasuk ayat-ayat mutasyabihat ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu artinya. Nah, kemudian kedua, ketika alam semesta mengembang, apakah yang terjadi kesetimbangan setiap saat alam semesta? Apakah terjadi kesetimbangan? Oke. Jadi begini, kesetimbangan di sini yang dikatakan alam semesta setimbang itu dalam konteks sains. Jadi ada definisi setimbang dalam konteks sains. Tapi apakah betul alam semesta setimbang menurut konteks sains? Saya bilang saya nggak tahu. Kalau misalnya saya nggak tahu. Karena Allah sendiri Subhanahu wa taala itu kan menciptakan alam semesta dalam keadaan seimbang juga kan ya. Nah, yang dimaksud di sana itu juga termasuk ayat mutasyabihat kalau saya mengerti gitu, yang sependek yang saya mengerti. Karena yang dikatakan setimbang menurut konteks Al-Quran dengan konteks sains itu bisa jadi berbeda. Karena dalam konteks sains itu yang dikatakan setimbang itu banyak definisinya. Misalkan begini, mungkin saya boleh share lagi ya, share screen.
Nah, ini ada 3 kemungkinan model alam semesta. Alam semesta sekarang itu yang dikatakan sains timbang itu adalah yang di sekitar titik ini. Nah, kalau misalkan seandainya memang nanti model itu Big Crunch, bisa jadi nanti yang dikatakan setimbang itu yang model ketiga. Ini menurut sains. Kalau ada kemungkinan lagi, ternyata dia itu memang slowing, yaitu dikatakan setimbang itu menurut sains berarti seperti ini. Jadi memang dalam model standar, dikatakan setimbang itu adalah model yang memang sesuai dengan fakta atau pengamatan eksperimen. Seperti itu. Nah, kalau seandainya memang tadi ya, kalau dalam Al-Quran kan yang jelas semesta itu ada awal dan akhir. Ya, itu kan sebagian dari keimanan kita gitu, dalam Al-Quran. Jadi ya kalau memang kita katakan seperti itu berarti model yang harusnya setimbang menurut Al-Quran ya itu adalah model dengan ada kiamatnya. Tapi bagaimana ya walau kita nggak tahu. Sains itu hanya berbicara tentang fakta eksperimen yang ada sekarang, yang kita memprediksi atau meraba-raba awal terjadinya seperti apa dan akhirnya bagaimana. Jadi kita hanya, sains itu hanya memberikan 3 kemungkinan seperti ini. Nah, masalah kiamat, apakah memang menjadi seperti ini? Walau saya nggak tahu. Sama seperti kita lah, analogi juga, analogi makhluk. Ya. Mungkin bisa dipakai. Kalau kita mati, meninggal itu kan wafat. Manusia itu kan, apa istilahnya, tidak dia itu jadi tua, nanti tiba-tiba nanti jadi muda lagi, jadi bayi, masuk ini kan tidak. Proses yang kita alami itu adalah ketika makhluk itu wafat, dia dari bayi jadi dewasa menjadi tua ya, atau dia meninggal ketika tua atau meninggal ketika muda, jadi tidak lagi apa proses tidak dibalik. Jadi kematian makhluk itu seperti. Nah kalau saya mengambil analogi karena kan alam semesta juga makhluk, ya. Jadi boleh bisa saya ambil analogi. Kematian alam semesta itu seperti apa? Ya tadi. Jadi bisa jadi karena sudah tua alam semesta ini sudah 13,8 miliar tahun. Jadi ya kematiannya seperti apa? Walau alam kita nggak tahu seperti apa. Jadi jangankan seperti kiamat kubro ya, yang tadi alam ruang waktu itu digulung lah istilahnya dalam bahasa Al-Quran. Galaksi saja bisa bertabrakan. Kita diperkirakan galaksi Bima Sakti itu dalam jutaan ribuan tahun, ratusan ribu tahun, itu akan bertabrakan dengan galaksi apa di Andromeda kalau kita. Itu baru mungkin kiamat sugro yang kecil ya, tabrakan galaksi. Tabrakan galaksi aja ya udah pasti kalau galaksi bertabrakan, ya hancurlah yang namanya galaksi tersebut, ya galaksi tersebut. Bisa jadi itu akan menjadi kesetimbangan baru menurut saya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Siapa tadi tanya Pak Ibu Siti Nurzami. Mas Pak Bambang. Pak Bambang. Ya. Pak Bambang. Oke. Nah, jadi mungkin yang ketiga, mungkinkah suatu ketika alam semesta akan berarti berkembang ya secara sains ya itu mungkin. Jadi kita namanya sains itu tadi kan memberikan 3 model. Ada kemungkinan dia akan berarti mengembang. Tapi bagaimana itu kiamat kita nggak tahu. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Prof. Ini Pak Sony-nya masih ambil. Oke, kalau enggak ini ada yang sudah resen, mungkin yang resen monggo bisa namanya siapa yang resen? Monggo yang resen bisa menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Hadi dari Serpong Pak, Tangerang Selatan. Oke. Pertanyaan saya terkait dengan pertanyaan sebelumnya Pak tentang kiamat ya. Tadi dijelaskan bahwa universe itu berkembang dan nanti akan digulung. Nah, ya, masalah kiamat ini apakah sudah pernah ada
satu simulasi. Simulasinya adalah planet atau material langit menabrak bumi, Pak. Nah, itu kalau itu disimulasi juga bisa kita perkirakan juga kiamat itu kapan gitu ya. Kalau ada planet dengan diameter sekian, masanya sekian, menabrak bumi dengan kecepatan sekian, itu kiamatlah bumi, hancur bumi. Kalau seperti itu tidak beda dengan alam yang berkembang kemudian mengkerut lagi gitu ya. Beda dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan angka, Pak. Jadi di surat 32 ya, itu kan disebutkan kecepatan malaikat itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kemudian di surat Al-Ma'arij itu 50.000 tahun, Pak. Jadi kok beda sekali gitu ya. Kalau yang 10.000 tahun itu sudah ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kecepatan cahaya. Memang kecepatan cahaya hitungan Al-Qur'an dengan hitungan baik dari standar internasional itu sama, Pak. Tapi yang 50.000 tahun ini kok saya belum bisa mendapatkan jawabannya, Pak. Mohon itu dua pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau untuk yang pertama ya terkait apakah sudah ada simulasi, saya nggak tahu, Pak. Apa namanya simulasi terkait dengan bagaimana bumi itu hancur bertabrakan. Tapi kalau saya lihat itu, kalau dalam pandangan saya itu bukan kiamat, ya mungkin kiamat, ya kiamat kecil, kiamat sugro. Kalau yang dikatakan Al-Quran di sini itu adalah kiamat kubro, yang langit itu digulung. Artinya memang ya dan lenyap, itu memang ya tadi memang ruang waktu yang ada sekarang ini, yang selesai sekarang ini yang menjadi tidak ada. Jadi dari awalnya tidak ada, berarti tidak ada. Jadi kalau untuk yang simulasi itu saya nggak tahu apa sudah ada, karena bidang saya beda. Saya bidangnya fisika teoretik, jadi saya analisis gitu ya. Memang ada sebagian simulasi, tapi saya tidak main simulasi di simulasi planet. Itu mungkin Bapak bisa tanyakan ke astronomi. Tapi dalam konteks tersebut itu adalah kiamat sugro, tentang kiamat kubro yang dimaksud dengan Al-Quran. Kemudian terkait masalah ayat Al-Quran yang menyebutkan ada 50.000 tahun dan yang 1.000 tahun, yaitu kalau saya melihatnya sih itu adalah ayat mutasyabihat, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu ya itu hanya Allah sendiri yang tahu. Kalau memang kita artikan memang itu benar 50.000 tahun atau 5.000 tahun, kita ada 1.000 tahun, ya itu memang seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan, memang sesuai dengan ukuran kita seperti itu. Tapi apakah kita pernah mengukur atau melihat malaikat? Itu kan hal yang gaib, kita nggak tahu. Jadi memang kalau soal itu termasuk ayat tersyabihat. Kemudian terkait dengan tadi yang 10.000 tahun itu terkait dengan kecepatan cahaya atau kelajuan cahaya dalam vakum. Kalau saya melihat itu sebenarnya misalnya otak-atik Gatot aja, maksudnya angka 10.000 itu terkait dengan kelajuan cahaya gitu. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan an-nur itu sendiri ya, itu juga memang banyak penafsiran. Kalau memang an-nur itu dia katakan memang cahaya yang dikatakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik, ya mungkin jadi seperti itu penafsirannya. Tapi apakah an-nur juga memang betul-betul cahaya yang memang kita lihat sekarang secara fisik, yang itu walau-walau. Sama juga terkait dengan kata neraka kan, anar itu juga api ya, anar itu. Tapi apakah api yang kita lihat sekarang? Walau itu kan karena ayat-ayat mutasyabihat ya, jadi yang memang harus diimani. Jadi itu berbeda, Pak. Jadi kalau saya melihat hal-hal seperti itu ya lebih cenderung ke otak-atik Gatot lah, istilahnya mencocok-cocokkan. Kalau memang itu dijadikan tafsir ya oke, boleh itu tafsir. Tapi itu kalau saya itu termasuk ayat mutasyabihat. Mungkin itu saja, Pak. Walau
Oke, makasih Prof. Mungkin Pak Hadi mudah-mudahan jelas. Mungkin ada Bu Dinda itu ya. Bu Dinda mau Ya. di setting ada, itu ada, monggo. Oh ya, boleh ya. Silakan. Ya. Sekalian aja, jadi nanti nggak usah dibacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penjelasannya, sangat menarik sekali ini kajiannya. Saya mau tanya, kan tahu soal 4 teori fisika tentang gravitasi sama weak and strong force sama atom atau string teori itu kan. Nah, di dalam konteks cosmic matters atau tata surya, ada efeknya nggak sama manusia sebagai, kan kita ini bagian dari alam semesta itu sendiri ya gitu. Ada efeknya nggak sih dari medan magnet dari 4 hal tadi tuh sama kehidupan kita, misalnya ya itu relasinya sih sebenarnya sama kejadian-kejadian yang ada di dunia ya, misalnya kayak perangnya lah, atau enggak kayak generasinya, atau enggak mungkin specifically sifat gitu dari puls, atom, dan medan magnet itu satu sama lain. Karena kan saya mau berangkat dari bahwa segala hal ini tuh di dunia tuh sebenarnya kan fana ya, karena dari atom itu tadi string teori nggak ada satupun yang sebenarnya bersentuhan, karena atom aja itu sebenarnya puls antara elektron dan proton gitu kan. Dan di dalam elektron dan proton itu pun string teori itu kan tarik menarik gitu. Terus keluar lagi bulan mempengaruhi pasang surut air laut, dan kalau keluar lagi manzilah Mefebu, Mars, Yusa, Unep, planet-planet juga beredar dengan porosnya masing-masing, itu kan pasti ada force medan magnet atau push gravity-nya sendiri. Kemudian keluar lagi di tata surya astrophysics semuanya ngajarin bahwa black hole itu medan magnet terpadat. Nah, pandangannya tuh sama efeknya sama manusia kan, berarti kan intinya pada dasar kita membicarakan bahwa semua hal tuh ada medan magnet gitu. Nah, manusia nih sebagai semut di antara seluruh tata surya alam semesta Allah yang begitu luasnya tuh ada efeknya nggak sih sama medan magnet itu? Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi terkait dengan masalah medan magnet, ya, medan magnet itu cuma salah satu dari interaksi ya, jadi interaksi elektromagnetik terkait dengan adanya interaksi muatan listrik ya, muatan listrik positif dan negatif. Nah, apakah memang ada pengaruhnya terkait dengan gaya tadi? Ya, memang jelas ada pengaruhnya. Terutama kan misalkan ya gaya kuat, walaupun itu jaraknya itu sangat pendek, 1 femtometer ya, 10⁻14 meter jarak jangkauan gayanya, tapi kan itu bertanggung jawab terhadap pembentukan inti atom, pembentukan materi ya. Nah, inti atom itu nanti membentuk atom atau molekul, ya molekul membentuk benda-benda yang besar, dan seperti jasad fisik kita itu kan juga terbuat dari sana gitu ya, seperti itu. Nah, seperti kalau misalkan apakah ada pengaruhnya seperti misalkan lubang hitam gitu terhadap ini kita? Ya, yang jelas ya ada, bahwa lubang hitam itu dalam pengamatan sains gitu ya, itu dia juga bertanggung jawab salah satunya sebagai pembentuk galaksi ya, karena dia punya gaya gravitasi yang sangat kuat gitu ya. Jadi penemuan kemarin foto tentang lubang hitam di alam semesta, di pusat alam semesta kita gitu. Jadi bahwa kenapa di pusat alam semesta, di pusat galaksi itu terang gitu, itu juga diduga lubang hitam gitu ya. Nah, bagaimana itu pengaruhnya dengan kita? Ya tentunya pasti ada pengaruhnya. Cuma memang ya pengaruhnya adalah pembentukan galaksi. Dan pembentukan galaksi itu kan nanti juga seperti kita nih, tata surya kita itu kan juga bergerak mengelilingi galaksi Bima Sakti gitu ya, Milky Way, dan dalam tanda kutip juga bisa kita katakan ya kita mengelilingi sebuah lubang hitam gitu di pusat galaksi. Itu pasti ada pengaruhnya gitu ya. Jadi setimbang gitu istilahnya dalam konteks sains gitu. Cuma memang nanti kalau untuk detailnya ya itu memang perlu penelitian yang lebih lanjut. Gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah. Oke. Ya, Mangga silakan kalau ada lagi. Oke. Kira tadi Mbak Bu Dinda ya. Oke. Mungkin yang berikutnya ada yang bertanya nih Bu Sapitri mungkin. Ya. Kalian sama ini. Ya, dari Jakarta. Jadi saya mau bertanya ini Pak, karena saya berkegiatan di anak berkebutuhan khusus, adakah pengaruh fisika, metafisika tersebut kepada kejadian-kejadian manusia termasuk anak berkebutuhan khusus dan
berarti kita nanti ke dalam membuat terapi dan sebagainya untuk anak kebutuhan khusus itu perlu memperhatikan itu semua ya Pak ya? Ya Prof. Kalau ya terima kasih Bu Safitri ya. Jadi kalau untuk anak kebutuhan khusus ya mungkin Ibu yang lebih pakarnya dari saya ya, bukan ini. Kalau saya sih terus terang belum nggak tahu Bu pengaruhnya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita sih kalau memang anak-anak kebutuhan khusus itu kan ya nanti peninjauannya kan dalam ilmu psikologis ya. Ya bisa jadi juga mungkin ada dalam untuk sains fisikanya, cuma saya masih belum tahu gitu. Itu di bagian apanya gitu. Seperti itu. Matur suwun. Oke, Prof Umi ya tadi ya. Oke, berikutnya Prof, ini ada dari Pak Johar Arifin. Jadi pertama pertanyaannya tadi akan langit akan digulung gitu kan. Apakah setelah digulung ada penciptaan langit baru setelah kiamat? Pertanyaan pertama, yang kedua, dalam ayat langit biasanya digunakan kata sama, padahal di dalam ayat yang lain mengatakan lahu fis samawat, lahu ma fis samawat. Fis samawat artinya kan langit-langit ya, langitnya banyak. Artinya apakah juga itu kandungannya digulung itu satu langit itu atau masih ada langit yang lain di mana ada kehidupan lain? Itu pertanyaan kedua. Terus ketiga nggak? Oke, mungkin itu. Itu oke. Ya, oke, terima kasih Pak Johar ya. Pak Johar Arifin. Pak Johar Arifin. Jadi memang ya. Jadi secara sains, saya bicara secara sains dulu. Bagaimana kita memahami alam semesta ini juga kita masih sangat sedikit lah ya, sangat sedikit kita paham gitu ya. Apakah ada langit lain selain langit ini gitu ya. Jadi waktu bulan lalu ya saya berbicara tentang multiverse gitu. Tapi multiverse secara sains bukan secara fiksi gitu. Bahwa multiverse itu secara sains itu mungkin, tapi hanya pada level teoretik ya, hanya pada level model, orang belum ada yang mendeteksinya. Itu tentang multiverse. Nah, jadi yang terkait dengan pertanyaan pertama, apakah nanti setelah langit itu digulung, apakah ada langit lain? Memang ada lagi model yang disebut namanya model osilasi. Jadi Stabikans itu nanti akan ada penciptaan lagi gitu. Itu model secara sains, secara teoretik ya. Apakah itu mungkin walau-walam, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin sih mungkin aja kalau kita bicara sains sih mungkin. Tapi apakah pernah ada orang yang mendeteksi seperti itu? Sejauh sependek yang saya tahu itu belum ada gitu. Seperti itu. Jadi ya pertanyaan pertama tadi ya secara sains itu mungkin. Tapi apakah demikian walau-walam saya nggak tahu. Kemudian yang kedua terkait dengan langit yang dulu. Jadi ya itu kata langit satu, ada juga ada kata fis samawati itu artinya langit jama. Ya tadi jadi saya katakan sekali lagi kita paham tentang alam ini sangat sedikit gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini tuh ya bisa dikatakan ya mutasyabihat, termasuk ayat mutasyabihat ya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu makna ayat tersebut. Walaupun memang tadi saya katakan model multiverse itu ada, memungkinkan secara teoritis, tapi orang sampai sekarang belum bisa membuktikan itu ada. Mungkin dalam beberapa ribu tahun atau puluhan ribu tahun mendatang mungkin ya itu bisa, tapi sampai sekarang itu belum ada. Walau mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum, Prof. Mohon izin bertanya, Pak Profesor. Ini kalau kajian dari kiamat menurut yang kita ketahui di Al-Quran itu kan pasti ada tanda-tandanya. Salah satunya matahari terbit biasanya barat dari timur tapi dari barat. Al-Quran sudah hilang tulisan ayat di Al-Qurannya. Tapi kalau misalkan di luar kajian fisika ini, Prof, saya misalkan ada perang nuklir. Nah, informasinya kan dengan adanya perang nuklir itu juga bisa menyebabkan terjadinya kiamat. Nah, kasus Mundi, apakah juga memang dengan adanya pengaruh ledakan nuklir itu juga mengaruhi seperti lapisan ozon, terus dengan yang keadaan-keadaan yang di langit juga, kok sehingga ada yang menyatakan kalau nuklir itu bisa mempercepat terjadinya kiamat.
Nah, itu seperti apa, Mbak Profesor? Kajian Al-Qur'annya juga bagaimana kalau seperti itu? Kan karena sudah ada istilahnya sudah ada Allah sudah menghentikan kiamat itu yang tanda-tanda itu tadi loh yang saya sampaikan ya kan. Nah, kalau ada perang nuklir itu apakah itu juga kiamat yang hancurnya seluruh alam semesta atau hancurnya bumi aja? Padahal kalau hancurnya bumi berarti kan planet lain belum hancur. Itu pertanyaan saya. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum. Iya, terkait dengan tadi ya. Terima kasih Pak Ardi tadi ya. Ya, oke. Jadi ini sependek yang saya tahu Pak, itu kan di hadis ya, kalau tidak salah. Di hadis. Saya nggak tahu apa derajat hadisnya saya atau tidak, jadi sahih juga menurut siapa gitu ya. Tapi ya itu walau alam ya, apa namanya itu kan ciri-ciri peristiwa khusus gitu ya. Apa namanya matahari terbit itu bukan dari timur tapi dari barat. Ya itu berarti kan bisa kemungkinan rotasi bumi jadi terbalik gitu ya. Ini cuma secara sains gitu ya. Nah, tapi apa namanya ya itu tanda-tandanya saja ya dalam hadis. Tapi walau alam sampai sekarang ya sains itu belum bisa menemukan sampai ke sana gitu. Ya tanda-tanda tersebut ya gitu. Jadi ya saya masih belum bisa jawab sih Pak. Jadi juga terkait dengan tadi perang nuklir gitu ya. Nah sekarang kan apalagi perkembangan sekarang kan orang sekarang mau beramai-ramai mencari eksoplanet. Eksoplanet itu maksudnya planet yang bisa ditinggalin. Ya. Misalkan salah satunya Mars gitu ya. Nah itu kan juga kalau seandainya tadi nanti bumi hancur misalkan dengan perang nuklir, orang kan bisa jadi mungkin tinggal bukan di bumi lagi tapi di angkasa kan gitu. Kalau di angkasa kan bisa jadi dikatakan terbit matahari atau terbenam matahari kan sudah tidak bisa dibedakan gitu ya. Atau mungkin di planet lain gitu kita nggak tahu. Gitu. Jadi makanya saya melihat ayat-ayat terkait dengan kiamat atau penciptaan alam semesta itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Artinya memang Allah sendiri yang tahu. Jadi memang kewajiban kita memang ya itu mempelajari gitu, secara sains, gitu. Secara logika gitu. Jadi kalau seperti itu hanya Allah sendiri yang tahu. Kan Allah sendiri juga memerintahkan kita untuk mempelajari alam semesta. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, saya hanya bisa menjawab sependek yang saya tahu, Pak ya. Tidak bisa lebih dari itu. Punten, mohon maaf. Allah disawab. Matur nuwun pencerahan Prof. Mungkin terakhir pertanyaan terakhir yang di chat terus Prof. Sebelum nanti ditutup mungkin matahari dianggap sebagai pusat alam semesta dengan panasnya 6.000 derajat itu. Siapa yang ngukur dengan alat apa ngukurnya ini tidak sesuai dengan hadis yang mengatakan jarak manusia dan matahari hanya sejengkal. Waktu kiamat ya, nanti waktu kiamat kan di padang mahsyar matahari dan manusia sangat masuk akal jika dikatakan bumi adalah pusat, bukan matahari yang sebagai pusat. Ini tanggapannya Profesor gimana? Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Bu Siti ya. Oke. Terima kasih. Oke, monggo. Ya, mengukur apa namanya panas 6.000 derajat Celcius itu dengan menggunakan spektrumnya. Ada namanya di fisika itu pakai hukum Wien lah. Itu kita bisa ada di pelajaran fisika modern itu ada. Jadi kita tanpa perlu mengirim termometer ke sana ngukur itu kita sudah bisa memperkirakan suhu permukaan matahari itu 6.000 derajat Celcius. Itu secara fisika. Nah, dikatakan tadi ada hadis manusia dan materi hanya sejengkal. Ya pertama ditanyakan tuh hadis itu tentang apa? Apakah tentang kiamat atau di akhir gitu ya. Atau misalkan hadis itu ya kita cek dulu dia derajatnya sahih atau enggak gitu ya. Seperti itu. Jadi ya maksudnya bagaimana derajat hadisnya, terus nanti dicek lagi matannya. Kalau dia hadisnya tidak sahih ya atau katakanlah si palsu gitu maudhu ya tidak bisa dipakai. Nah, apalagi terkait dengan tadi ya tentang akhirat gitu ya. Hadis-hadis juga kalau berbicara tentang surga neraka itu atau katakan tadi ini ya tentang padang mahsyar gitu ya. Yaitu ya termasuk hadis-hadis yang sifatnya tadi hanya Allah yang tahu gitu ya. Karena Rasulullah SAW sendiri itu tidak diberitahu gitu. Seperti apa gitu ya. Jadi ya walau alam bisawab gitu ya. Dikatakan istilahnya tidak sesuai, yaitu konteksnya itu berbeda gitu ya.
Jadi bisa jadi itu hadis tentang kiamat, tentang padang mahsyar, di kita kan tentang planet gitu, planet tata surya. Jadi konteksnya itu berbeda. Jadi memang mesti dipelajari. Jadi kita dalam menginginkan hadis itu, apalagi hadis-hadis tentang kiamat, gitu ya, itu ya hadis-hadis yang sifatnya seperti ayat Al-Quran tadi ya, mutasyabihat, hanya Allah sendiri yang tahu. Jadi Allah dan Rasulnya kalau hadis ya, kalau Rasulullah SAW sendiri juga kan tidak diberi tahu kan, kapan kiamat, bagaimana padang mahsyar gitu. Hanya sebagian kecil saja. Tapi maksud saya, dalam artian hal seperti itu bagus ya kita ini kan. Tapi maksud saya, kalau nanti kita belajar itu ya memang harus belajar benar secara sains gitu. Jadi jangan kita menghubung-hubungkan dengan kesana, karena itu hal-hal yang bersifat ini ya, bersifat apa ya, ya gaib yang kita sendiri juga nggak tahu gitu. Di masa depannya. Iya, di masa depan ya. Ya jangankan masalah tadi ya, masalah padang mahsyar. Ya awal alam semesta bagaimana aja kita nggak tahu, apalagi akhirnya kan kita juga nggak tahu bagaimana kiamat seperti itu. Jadi itu ya hal yang bersifat mutasyabihat. Jadi memang kalau saya lihat isyarat Al-Quran atau perintah Al-Quran kita untuk mempelajari alam semesta itu apa namanya ya, apa istilahnya itu tadi. Jadi untuk kita bisa kualitas hidup kita itu bisa lebih baik dalam mempelajari alam semesta. Jadi kita belajar sains dan teknologi. Gitu. Kalau misalkan kita, ya kita juga tentunya memang harus tahu terkait dengan masalah ayat-ayat kiamat, gitu ya, padang mahsyar kan harus kita imanin. Tapi kan maksud saya hal seperti itu tuh apa istilahnya ya itu terkait dengan levelnya apa istilahnya bagian tentang keimanan. Jadi terkait dengan sains itu ya kita masih belum bisa gitu aja untuk ke sana gitu. Jangankan hal seperti itu ya tadi di awal dan akhir alam semesta dengan bagaimana alam semesta ini bekerja juga kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu sedikit. Kira-kira begitu. Oke. Saya kira clear, Prof. Jadi memang ada alam gaib yang diinformasikan lewat Nabi atau lewat Quran untuk kita persiapkan amal apa yang cocok. Tapi tentang apa spesifik alam gaib, saya kira memang kita belum tahu karena kita belum mengalami dan ilmu pengetahuan saya pikir kan memang logis di dunia statistik rata-rata yang ada di dunia. Ya, saya kira itu nangkep sananya. Yang penting bahwa kita yakin bahwa ada alam kiamat dan kita bukan kapan waktunya tapi persiapannya. Oke, saya kira pertanyaannya sudah yang di chat sudah selesai. Mungkin kita kembalikan ke Prof. Sony sama Pak Mangisti untuk apa? Mungkin berikutnya. Monggo Pak Mangisti atau Prof. Sony yang punya. Pak Mangisti. Ini ada dari Dr. Basuki Supartono, ahli stem cell kita, dokter spesialis ortopedi yang ahli stem cell. Terima kasih Prof atas pencerahannya, semakin memperkuat pemahaman kita maha Allah dengan segala penciptaannya. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah. Semoga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terima kasih. Memang harus kembalinya itu la ayatil liulil albab itu. Jadi kita ini dengan melihat ciptaan Allah, menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu ya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi ini biar kita ini berpikir memang. Jadi ini ayat-ayat yang menantang kita untuk memikirkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah dijelaskan luar biasa itu memang. Ya, kita ini belum tahu apa-apa yang tentang alam semesta kecuali sedikit itu yang disampaikan oleh Prof. Bobi Gunawan. Kita ini harus memang terus mempelajari. Kita dituntut ini universe maupun metaverse ini harus dua-duanya ini juga harus dipelajari juga ini. Ya, universe
ini memahami penciptaan Allah, mempelajari ciptaan Allah itu membuat kita ini bertambah imannya, bukan tambah sebaliknya. Kita melihat bagaimana tulang patah bisa nyambung lagi aja, itu kan sudah sesuatu yang luar biasa ini. Dokter, ini ahlinya Dokter Basuki, ya, tulang patah bisa nyambung lagi itu kan. Nah, itu kalau orang yang berakal itu bertambah imannya, bertambah iman. Jadi ada wilayah memang harus kita harus memikirkan tanda-tanda itu, kemudian mendalami sehingga kita semakin bisa membuka kebesaran Allah dan membuat hati kita semakin terhujam jauh ke dalam lubuk hati kita, keimanan kita luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita harus akhiri kajian kita, dan sebelumnya saya aturkan kepada pengasuh pengajian ini, Pak Sony Suhandono. Mana Pak Sony? Silakan Pak Sony, sebelum ditutup silakan diberi closing statement atau apa, silakan. Monggo. Terima kasih Prof. Bobby atas materinya yang menarik ya, dan memberikan wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah keimanan dan pengetahuan kita dan menjadikan berkah bagi yang memberikan, termasuk yang mendengarkannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran, Ustadz Sony, Ustadz Profesor Dr. Bobby yang luar biasa. Ya, itu sependek yang saya tahu Pak ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Oh, luar biasa nih Pak. Tadi memang kajian ini kayaknya berepisode-episode ini harusnya memang. Oh, gitu. Berepisode-episode ini penjelasan ini. Kami di kajian itu ada kajian ekonomi digital. Itu memang mengarahkan itu memberi literasi bagaimana memahami metaverse nantinya. Jadi nanti dengan kajian-kajian literasi yang tahap demi tahap itu diberikan pengertian, itu akhirnya juga memberikan pemahaman kepada metaverse. Jadi kita harus imbang memang. Universe yang luar biasa ini, ciptaan Allah ini harus betul-betul dikaji. Kita ngaji metaverse, ekonomi digital aja berepisode-episode. Universe ini yang jauh lebih dahsyat ciptaannya Allah ini, luar biasa. Ini yang luar biasa. Tadi sudah disentuh mulai dari mikro hingga ke yang makro, yang luar biasa. Ya, Big Bang dan lain-lainnya. Big Bang itu tahunya ya konvensional, Prof. Bobby. Ya itu Big Bang itu wah, pecah kemudian jadi alam semesta gitu. Ternyata kan Prof. Bobby cuma kejutan gitu. Dari yang tidak terukur ada kejutan kemudian bisa terukur, luar biasa. Jadi Prof. Imam enggak apa-apa, terlambat enggak apa-apa. Itu jadi kebarokahannya ini masih sama saja. Baik, karena ini Prof. Imam Prayogo sudah masuk juga. Jadi saya mohon Prof. Imam menutup kajian kita ini biar lebih mendapat barokah. Prof. Imam ini rektor di IAIN di Malang. Itu sekarang kan jadi UIN ya. Sekarang UIN Malik Ibrahim kalau nggak salah. Monggo ya Imam. Prof. Imam. Mohon maaf Prof, panjenengan masuk langsung dikasih tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini santri yang saya nakal karena semalam pulang dari Semarang sudah tengah malam. Jika buka HP sudah berjalan kegiatan, tinggal akhir-akhir. Tutupnya bagaimana?
Doa, Prof. Oh, dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azimil sultani. Amin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kulla ibadatina kama Amin. taqabbalta